Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cerita ini tentang pocong. Pocong selalu hadir di kamarku. Aku tak paham kenapa pocong begitu betah berada di kamarku berlama-lama. Ya, aku heran. Dia akan keluar kamar kalau subuh menjelang. Tepatnya sebelum azan subuh berkumandang. Untuk memanggil setiap orang yang tertidur. Aku masih ingat saat pertama kali si pocong mendatangi kamarku. Dan pada waktu itu usiaku masih 10 tahun. Entah karena aku pernah nonton seri pocong dari DVD yang dibeli bapak tiriku, atau juga karena melihat peti jenazah bapakku saat beliau disemayamkan di ruang tengah. Rumah kami semuanya serba kemungkinan. Dan karena kejadian itulah yang hanya ku ingat. Si pocong selalu mengendap-endap masuk ke kamarku. Aku pun sebenarnya terheran-heran. Kenapa si pocong mengendap-endap kamarku? Dan pada seharusnya kan dia melompat karena kakinya masih terikat oleh kain kafan dan sehelai kain putih. Dan aku pun masih sangat teringat sekali waktu pertama kali didatangi pocong itu. Aku begitu ketakutan hingga tak berani berteriak. Tapi bukannya aku tak berani berteriak, akan tetapi suaraku seperti seolah-olah tersendat di kerongkongan dan tak mau keluar meskipun dipaksa. Dan keringat dingin pun membanjiri tubuhku hingga membasahi sprayku yang bergambar Spiderman itu yang sedang mengeluarkan jaring laba-labanya. Pada saat itu juga aku tahu yang datang itu si pocong, karena ekor mataku sempat melirik ke arah pintu kamar yang membuka. Dia menghadap seperti tahu jejak langkahnya akan terdengar. Kain yang menutupi tubuh si pocong itu sudah kelihatan kumal. Demikian juga bayanganku, walau tak begitu melihat karena tersamar-samar oleh buramnya lampu kamarku. Seketika juga aku pun tahu, hanya karena dari baunya saja yang membuatku membayangkan kalau kain yang dipakai si pocong itu sudah kumal. Aku pun seketika menutupi wajahku dengan guling. Mungkin dan bertahap itu semua cuma mimpi burukku. Aku berusaha membayangkan hal-hal yang menyenangkan untuk menipisi rasa takutku yang begitu mendalam. Dan bertahap pagi segera menjelang. Namun usahaku tak berhasil. Si pocong terus mendekati tubuhku yang terbaring. Pikirku sambil menangis ketakutan. Suara tangisku pun nyaris tak terdengar. Aku takut si pocong makin marah dengar suara tangisku. Aku hanya bisa pasrah. Ya, karena cuma itu yang terpikir sebagai penyelamatku. Puas dengar kuping kiriku, si pocong pun mulai meraba-raba punggungku hingga sampai pantatku. Kemudian rabahan itu pun berpindah di antara dua pahaku hingga akhirnya selanganku pun. Selanjutnya aku tak tahu lagi apa yang terjadi kemudian. Dan mungkin saja aku akan pingsan entah berapa lama. Pagi-paginya yang kurasakan hanyalah cuma perih di sekitar saluran pembuanganku. Pada waktu itu, aku yakin itu hanyalah cuma mimpi buruk. Meski sering sekali terjadi berulang-ulang, hampir setiap malam ketika ibu tak berada di rumah. Dan pada paginya, aku pun bercerita pada bapak tiriku yang baik hati. Semua kuceritakan padanya. Kukatakan, ada pocong di kamarku. Bapak tiriku pun cuma tertawa mendengar kisahku. Dia cuma berkata menghibur, "Kamu pasti bermimpi. Mana ada pocong. Kamu sih terlalu banyak nonton film pocong." Aku cuma menganut-anut, berusaha mempercayainya. Dan kemudian, lalu aku pun bercerita pada Mang Dirman, supir keluargaku yang setia dan sedikit budak. Setengah teriakan aku bercerita padanya, "Mang Dirman, aku sangat sekali sering melihat pocong." Mang Dirman pun sependapat dengan bapak tiriku. Demikian pula dengan si Iem, pembantu di rumah kami.
Dia cuman hanya bisa tertawa dan menganggapku berhalusinasi. Dasar anak-anak biasanya menghayal, katanya sambil ngeloyor pergi. Andai aku punya abang, kakak, ataupun adik, pasti aku cerita juga ke mereka. Dan pada saat ibu pulang dari seminar pun, aku pun cerita hal yang sama. Ibu cuman hanya berkata, kamu pasti lupa berdoa saat mau tidur. Aku cuman menggelengkan kepala. Lagian, manalah si ibu mau percaya. Ibu selalu tak berada di rumah, sibuk seminar dan ngurusin bisnis malamnya. Dan demikianlah seterusnya. Kejadian itu kembali terulang dan terulang, terus berulang, hingga usiaku menginjak 13 tahun. Perih di saluran pembuanganku masih terasa. Rasa takut pun menjadi temanku di setiap malam. Tapi ini tak biasa berlangsung terus. Aku harus mengakhiri si pocong dan harus diberi pelajaran. Seketika pada suatu malam, saat ibu sedang di Makau, si pocong pasti kembali datang. Saat itu sudah kupersiapkan sebilah pisau yang kuambil dari dapur. Kusembunyikan pisau itu di balik bajuku sambil tidur seperti biasa dengan agak melengkup dan guling menutupi wajahku. Pada saat sekali tepat tengah malam, si pocong menghendap dan segera berada di sampingku. Semua perlakuannya kembali terulang seperti saat pertama kali dia melakukannya. Akan tetapi sebelum jauh dan lepas kendali, pisau dapur yang kugenggam segera kuhujani di perut si pocong. Aku pun harap dia mampus 2 kali. Tanpa berhenti, pisau itu terus kuhujani ke tubuh si pocong. Si pocong pun tak lagi mendesah. Cuma suara kesakitan yang kudengar makin lama makin lemah hingga tak terdengar lagi. Malam itu pun kembali senyap. Kulihat dalam keremangan kamar, si pocong tak lagi bergerak. Pisau pun aku lempar begitu saja dan kembali tidur ke posisi semula. Aku berharap pagi besok si pocong sudah menghilang dan tak berani kembali lagi. Pada paginya, cahaya matahari sudah mengetuk jendela kamarku. Cahayanya menyelimuti kamarku, sangat terang sekali. Aku pun duduk dan merenggangkan tangan dan tubuhku. Ada perasaan lega dan penuh kemenangan. Saat menoleh ke samping, aku pun setengah mati kulihat sosok bapak tiriku yang sudah bersimbah darah. Akan tetapi, semua cerita yang kuceritakan di video game ini hanyalah karangan belaka. Dan satu pesanku, jangan sendirian.